Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Lagi-lagi malam hari ini aku ditampakkan Allah ayat-ayat Allah yang hidup. Masih itikaf di musola Rumah Sakit Fatmawati. Masya Allah, tabarakallah. Persis di dekat gedung apa ini, dekat parkiran dan dekat rotio lah ya, di tengah-tengah taman gitu. Dan emang ini musolanya agak unik juga ya, agak di tengah-tengah dekat parkiran, dan nggak semua orang kayaknya kesini karena ini bukan masjid besarnya. Masya Allah teman-teman, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi betul lah, ketika kita ingin mencari orang-orang yang kualitinya Masya Allah, kedekatannya dengan Allah, carilah di masjid Allah, itu betul ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini aku sharing lagi karena baru aja aku dapat sharing informasi lagi. Masya Allah, itulah pentingnya kita bertanya dan menyapa ya. Jadi setiap ada yang duduk ke musola rumah sakit ini, aku nanya, siapa yang sakit bu, gitu ya. Kemudian beliau bilang tadi nih yang terbaru nih, oh saya nggak sakit, saya lagi nunggu suami ngajar di sini. Oh bu dokter, aku bilang gitu ya. Iya, suami saya ngajar dokter di sini. Ngajar apa sih, kalau bahasanya sih kayak kursus gitu, cara menghadapi unit gawat darurat lah pokoknya gitu. Itu yang boleh ikut ya nggak cuma dokter spesialis, dokter mana aja boleh, yang penting mau belajar. Kalau bahasanya apa ya, certified dokter untuk perpanjangan SIM-nya lah gitu, 5 tahun sekali itu diperpanjang gitu, izin ininya gitu. Dan beliau yang izin apanya ya, pokoknya izinnya gitu. Nah terus aku langsung gini, Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau bawa anak juga gitu ya. Terus itulah ya, lewat ngobrol. Dan kalau aku sih ngikutin hati nurani ya. Jadi kalau hati nurani pengen ketemu, pengen ngobrol lagi, kan kita ke break sholat ya, karena ngobrolnya sebelum sholat. Habis sholat, udah sholat sunnah, kemudian aku akhirnya, beliau sebelum pulang, aku akhirnya begini ya, kayak aku lihat nih posisi rotio ini persis di depan musola ini, lurus jalan dikit depannya perempatan, 1, 2, 3, pertigaan, jadi ke kanan ke kiri. Nah ini ada musola. Nanti kalau teman-teman lihat di status WhatsApp aku bisa dilihat tuh. Jadi dari situ aku belajar dari Rotio tentang membaca peluang kan. Di pertigaan aja dia buka stand gitu. Nah dari situ aku belajar tentang apa ya, membaca peluang. Artinya ketika didekatkan Allah dengan orang baik dan dia punya ilmu atau pengetahuan atau pengalaman, maka sebaiknya aku menggali lebih dalam. Akhirnya aku coba menggali lebih dalam dengan bertanya kepada beliau, Bu dokter, apa tadi pelatihan apa? Kan aku gitu ya, karena kepo kan, pelatihan apa? Oh enggak, cuma kursus aja kok, kursus untuk dokter-dokter yang mau belajar untuk menghadapi di apa, kalau bahasanya apa sih, tempat darurat, apa sih kalau bahasanya tuh, unit gawat darurat gitu. Nah jadi habis sudah aku tanya gitu, udah deh mulai aku jelaskan aku sedang ngapain di sini, memperkenalkan diri dong ya. Saya sedang nunggu ibunya murid saya, beliau pendarahan di otak. Masya Allah, dengan kita menginformasikan itu kepada seorang istri dokter, atau beliau juga dokter katanya tapi udah nggak praktek ya. Beliau cerita langsung, oh saya juga pernah pendarahan katanya gitu di otak, saya udah mengalami stroke masih muda, tapi anak beliau udah jadi dokter dua-duanya. Masya Allah, anak beliau 4 yang dua udah jadi dokter katanya. Saya juga pernah mengalami pendarahan, saya sempat stroke, tapi suami saya mencari informasi studi banding dengan 5 dokter. Nah dari 5 dokter yang ditanya, 3 dokter memberikan opsi untuk tidak operasi gitu ya, karena ada penyumbatan juga kan, ada pendarahan di kepalanya ya. Terus aku tanya kan amal istimewanya apa, ya biasa aja kayak gini kata dia, sholat gitu, intinya dia ke masjid, intinya kalau aku tangkap tuh ke masjid lah, intinya deket sama Allah gitu. Nah terus dari opsi 5 itu ternyata 3 dokter ngasih saran untuk tidak dioperasi, yang 2 nyuruh operasi ya, dengan kondisi tadi. Karena saya juga udah banyak mengobservasi, katanya salah satunya adalah ada yang masih muda, dia pendarahan, udah dibotakin, dioperasi, itu pada akhirnya lewat juga katanya. Nah kalau dokter ini, bu dokter yang tadi ini, beliau mengalami pendarahan dan beliau bilang sendiri, pokoknya sekarang tuh yang terakhir adalah setelah kita memutuskan, setelah mencari informasi perbandingan dengan dokter, maka tugas kita adalah
berpasrah diri pada Allah, terserah Allah, minta keputusan terbaik menurut Allah, kata beliau. Karena sangat mudah bagi Allah memberikan kesembuhan. Itu yang saya alami, katanya. Saya tidak dioperasi, tapi qadarullah itu cairannya dengan sendiri mengering gitu ya, darahnya gitu, dan sampai sembuh, sekarang bisa aktivitas kembali. Jadi tadi teman-teman, beliau menyarankan untuk tidak operasi. Jadi artinya aku nih minta pendapat kan, jadi salah nggak dok kalau akhirnya kita memutuskan tidak operasi dengan pertimbangan pasien dalam kondisi gula darahnya tinggi, kemudian lambungnya pendarahan, kemudian kondisi paru-parunya nggak oke gitu ya, ada infeksi paru. Beliau bilang ya nggak apa-apa, bagus, karena kalau dalam kondisi nggak baik kemudian dioperasi nanti akan semakin memperburuk ya. Makanya tidak usah dioperasi dengan keyakinan tadi, ketika Allah sudah memberikan keputusan terbaik, maka sangat mudah bagi Allah. Gini loh, sel-sel itu ternyata punya cara alamiah untuk memulihkan dirinya sendiri gitu loh. Intinya gitulah, darah segala macam itu bisa. Beliau cerita dari yang tadinya besar kemudian tiba-tiba ngering, betul-betul sembuh, masya Allah. Dan ujungnya lagi yang aku excited, beliau langsung, ya tadi ya kan kita udah punya prinsip tadi, pokoknya setiap ke masjid jangan nggak ngasih apa-apa setelah kita ngobrol dengan orang yang memberikan kita ilmu dan doa dan juga masukan baik. Jadi qadarullah tadi kita masih punya permen kopiko ya, yang isi 4 itu loh, yang kan beliau bawa anak laki-laki usia 9 atau 10 tahun gitu. Terus dok nih buat adiknya gitu ya. Terus di situ baru terungkap lagi, beliau bilang doain ya, anak saya udah menghafal Quran nih, udah sekarang juz 29 atau apa. Oh masya Allah, di situ aku dek. Jadi emang kalau betul-betul kita concern ya dengan Al-Quran, maka Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang juga concern dengan Al-Quran. Ketika kita concern dengan masjid, fokus untuk mensyiarkan Al-Quran dan masjid, maka Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang betul-betul concern dengan Al-Quran dan masjid. Oke? Pelajarannya banyak banget. Yang pasti yakini bahwa setiap perjalanan, setiap kejadian itu adalah cara Allah mentarbiyah kita, mendidik kita untuk lebih dekat dengan Allah dan lebih kenal, lebih banyak dapat ilmu pengalaman dari orang-orang solih-solihah yang sudah dipersiapkan Allah. Tapi carinya di masjid Allah. Terima kasih, berkah selalu, sehat selalu. Mohon doanya, semoga manfaat ya. Mohon maaf kalau hari ini banyak sharing inspirasi, karena aku mau live nggak bisa sinyalnya, dan sayang banget kalau inspirasi ilmu baik ini aku telan sendiri ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, mohon doanya. Kita masih standby di sini. Insya Allah setelah sholat isya ini, setelah rapi kita itikaf sepanjang hari dan memastikan sholat kita tidak telat, memastikan doa kita insya Allah sudah maksimal, sedekah kita maksimal. Insya Allah abis ini kita jaga di depan UGD ya. Insya Allah aku akan ke depan UGD gantian Mbak Dini dan keluarganya mungkin bisa istirahat ya. Jadi bismillah, saling support, saling mendukung, dan saling lapang hati, saling bersangka baik. Kita jaga sikap dan perkataan kita tetap baik, karena kita sedang melobi Allah yang maha baik agar kondisi ibunda Mbak Dini lebih baik. Al-Fatihah. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf lahir batin. Berkah selalu, semoga bermanfaat. Selamat istirahat. Thank you. Jazakumullah. Titip doa terbaik ya.